Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mereka yang menuangkan pemikiran-pemikirannya ke dalam khazanah Islam adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Beliau adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki samudra ilmu yang patut kita selami. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah seorang ulama yang bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di tanggal 5 Safar 1044 Hijriah bertepatan dengan 1624 Masehi di Subair, di pinggiran kota Tarim, di lembah Hadramut di negeri Yaman. Pada waktu kelahiran Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu bertepatan dengan dua peristiwa besar. Yang pertama bertepatan dengan hari wafatnya salah satu anak dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama Husain. Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim dan salah satu murid yang dicintai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama Yusuf ibn Abid Al-Hasani. Beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ibunya bernama Salmah binti Idrus bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam biografinya disebutkan termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Disebutkan di dalam biografinya pada usia 4 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada beliau, yang ujian itu justru menjadikan beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit cacar dan menyebabkan kebutaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai salah satu hambanya, maka dia menimpakan ujian kepada hamba tadi, ujian yang meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini sejak kecil sudah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutaannya itu disebutkan, maka dia tidak bisa bermain seperti anak-anak yang sebayanya pada waktu itu bermain. Disebutkan di dalam riwayat, sejak kecil beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini gemar beribadah dan gemar menghadiri majelis ta'lim, sampai disebutkan dalam riwayat di usia belasan tahun beliau ini tidak pernah meninggalkan di waktu duha sholat sebanyak 200 rakaat di usia belasan tahun. Dan masih banyak ibadah beliau yang lain. Di antaranya beliau sendiri mengatakan di akhir umurnya beliau memanjangkan rambutnya sampai mendekati telinga, bainal jummati wal wafrah. Ketika ditanya oleh anak-anaknya mengapa beliau memanjangkan rambutnya, waktu mau dipotong rambutnya dia menolak. Mengapa engkau memanjangkan rambutmu di akhir umur ini? Beliau sendiri mengatakan, wahai anakku, aku berharap
selama hidupku ini aku mengerjakan seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja aku mendengar Rasulullah pernah rambutnya bainal jummati wal wafrah, rambutnya panjang. Aku menginginkan dengan panjangnya rambut ini maka lengkaplah perbuatanku mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk orang yang menelaah banyak kitab, melahap banyak kitab, sehingga beliau sendiri di dalam riwayat mengatakan, aku telah menelaah kitab dari masyrik sampai maghrib, padahal beliau dalam keadaan buta. Mungkin saja pada waktu itu beliau menghadiri atau dibacakan kitab kepada beliau. Katanya, aku telah menelaah kitab dari masyrik sampai maghrib dan aku simpulkan tidak ada kitab yang sehebat Ihya Ulumuddin, kata beliau. Nah, di antara guru-guru beliau adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga Habib Aqil ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ali ibn Aqil. Begitu juga Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid Ba'alawi. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan yang lain-lainnya. Masih banyak murid beliau. Wafatnya pada tanggal 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah, bertepatan dengan 1712 Masehi, dan dikubur di kota Tarim. Inilah sejarah singkat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah seorang ahli ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, seorang ulama yang memiliki samudra lautan ilmu, dan beliau juga seorang dai yang bijaksana sehingga mendapat julukan dari ulama-ulama Qutbul Irsyad. Beliaulah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita bisa meneladani karakter beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita insya Allah nanti akan sama-sama mengkaji pemikiran-pemikiran beliau yang tentu saja pasti nanti akan bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehingga kita bisa menerapkannya. Beliau termasuk seorang mujaddid di zamannya dan seorang yang memiliki kebijaksanaan di dalam menyampaikan dalil-dalil syariat bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang nantinya bisa kita telaah bersama dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat, insya Allah.